Asyaddu min hadamil Ka'bah sab'ina marratan. Jikalau mematahkan hati seorang mukmin itu akan lebih bahaya dari merobohkan 70 Ka'bah berturut-turut. Ini yang suka mematahkan hatinya. Jikalau kita mematahkan hati seorang mukmin itu lebih bahaya dari merobohkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Apalagi mematahkan satu hati. Ini mematahkan satu hati akan berkali-kali ya. Ini yang suka mematahkan hati seseorang. Bahayanya sangat luar biasa. Terus ya. Dan kalau udah gak ada yang mau dibahas nanti kita selawatan, setuju ya? Itu kalau suruh kepada saya. Kok hangat ya? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man qadha li akhihi al-muslimin hajatan fid dunya, qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah." Barang siapa yang menunaikan untuk saudaranya yang muslim suatu hajat, suatu kebutuhan di dunia, maka Allah akan menunaikan 70 hajatnya nanti di akhirat. Apa hajat di akhirat? Banyak. Mungkin dikubur nanti kita punya hajat untuk menjawab pertanyaan malaikat di kuburan, di mizan, mungkin nanti di hari kiamat. Dulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau itu beriktikaf di Masjid Nabawi, ketika beliau Abdullah bin Abbas beriktikaf di Masjid Baginda Nabi Muhammad SAW, datang seorang laki-laki kepada beliau Abdullah bin Abbas. Datang kepada beliau, yang mana laki-laki ini yasta'inu bi fi hajatin, meminta tolong kepada Abdullah bin Abbas suatu hajat. Mungkin pengen melunaskan hutang mungkin. Wahai Abdullah bin Abbas, saya datang ke sini soal kepada jenengan, saya minta tolong suatu hajat, satu hajat saja. Ketika dimintai pertolongan seperti itu, fakhraja ma'ahu, diajak oleh Abdullah bin Abbas laki-laki ini, ayo kita keluar bareng. Waqala, berkata Abdullah bin Abbas, sami'tu sahibah hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar dari pemilik kuburan ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah bersabda. Dulu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjadi khalifah, ketika menjadi presiden, beliau itu mempunyai kebiasaan belusuan. Beliau mempunyai kebiasaan ronda, belusuan. Ternyata belusuan udah dari dulu ya. Yang sekarang suka belusuan itu menjajakan sunnah, mungkin sunnah sahabat. Dulu Sayyidina Umar punya kebiasaan ketika menjadi presiden, beliau ronda untuk melihat mana rakyat-rakyatnya, mana rakyat-rakyatnya susah, rakyat-rakyatnya yang kurang mampu. Beliau ronda mencari orang-orang yang buta, mencari rakyat-rakyatnya yang lumpuh, nenek-nenek, sibyan, anak-anak kecil di suatu malam. Wa yahmilu ilaihi al-ma'a wal hataba bi nafsi. Dan beliau ketika ronda beliau membawa airnya sendiri, membawa air sendiri dan membawa kayu bakar sendiri. Yang mana airnya tadi itu untuk bantu orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, nenek-nenek, anak-anak kecil. Dibawa beliau sendiri yang bawa tanpa bantuan siapapun. Kayu bakar beliau bawa sendiri. Wa yukhriju anhumul adha. Untuk apa beliau? Untuk menghilangkan kesusahan di antara mereka. Mungkin yang buta tidak bisa mengambil airnya sendiri mungkin, karena dulu gak ada galon mungkin ya. Beliau untuk menghilangkan kesusahan di antara rakyatnya. Wa kana yati ilan nisa allati ghaba anhunna azwajuhunna. Dan beliau mendatangi perempuan-perempuan yang ditinggal jihad oleh suaminya. Didatangi perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya, yang ditinggal mati mungkin, yang ditinggal jihad, mungkin ditinggal oleh suaminya merantau ke Hong Kong mungkin ya. Disamperin oleh Umar bin Khattab. Wa yaqulu lahunna, ditanya oleh Umar bin Khattab, alakunna hajah, wahai perempuan-perempuan, apakah kalian mempunyai hajat? Oh iya punya wahai Sayyidina Umar, beli lipstik, beli bedak. Fa yursilna ma'ahu jawarihanna wa yastari
lahunna ma yahtajna ilaihi wa man kanat la tamliku syai'an yastari laha min indihi. Ketika ditanya, apakah kalian mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan wahai perempuan-perempuan? Oh iya, saya mempunyai hajat. Disebutkan hajat-hajatnya oleh perempuan-perempuan itu, kebutuhan-kebutuhannya. Dan perempuan-perempuan itu mengutus budak-budaknya untuk membeli kebutuhannya itu bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, jalan bareng gitu. Itu yang punya budak. Wa man kana lahu la tamliku syai'an. Apabila perempuan yang ditinggal suaminya tidak mempunyai budak, yang membelikan sendiri adalah tangannya Sayyidina Umar. Dibelikan kebutuhannya, dibawakan sendiri, diantarkan ke rumahnya. Perempuan-perempuan tadi itu yang ditinggal suaminya, mungkin ditinggal jihad, ditinggal mati mungkin, atau ditinggal kemana nggak tahu, di situ ditunaikan hajatnya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Karena apa? Pahalanya sangat luar biasa, karena ngasih kebahagiaan ke muslim situ, ngasih kebahagiaan ke muslim yang lain. Karena bagi sabda Nabi Muhammad SAW, perbuatan yang paling dicintai Allah setelah fardu adalah idkhalus surur alal muslim, memberi kebahagiaan atas muslim yang lain. Kita selawatan ya. Udaranya udah panas nih. Allahumma shalli. أجمعين. هو النور يهدي الحياة
يرينا ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Mari bersama-sama. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة طرت في الخافقين سماؤه أمطرت في الخافقين سماؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصد سقاؤه هو النور يهدي الحق
الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين بها أمطرت في الخافقين سماؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجل صدى القلب كثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل لقصد لقاؤه هو النور يهدي الحائرين رياؤه حشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحديد فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala man yuhibbuna Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihu di majlis ini sihah wal afiyah. Mohon maaf saya belum bisa memulai kajian sesi saya jam 8:15 hari ini karena kebetulan salah satu pengurus relawan relawati Majlis Ar-Raudhah malam ini mantu. Ya, malam ini mantu. Tadi saya tugas khutbah nikah, bukan akad nikah loh ya. Saya tugas khutbah nikah. Jadi butuh waktu untuk jalan ke sana dan kembali ke sini. Sampai di sini masih harus ada yang saya persiapkan. Ya, mudah-mudahan barokah, amin. Karena Pak Ari dan Bu Ari itu sangat berjasa untuk kita semua. Yang ngurusi dekor, ya ini dekor tuh Bu Ari, ya anak suami aktif di majelis ini. Mudah-mudahan pernikahannya tadi segera dikasih momongan yang soleh atau solihah. Ya, mudah-mudahan juga yang mengaminkan segera punya momongan. Yang belum nikah segera nikah, amin. Mudah-mudahan dapat jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat, amin. Dan yang mengaminkan mudah-mudahan, amin. Ya, sesuai yang sudah saya janjikan, walaupun waktunya belum pas, tapi bisa dilihat di www.habibnovel.com. Di situ sudah ada tema kajian malam ini. Ya. Apa tema kajiannya? Tema kajiannya adalah kekuatan wirid. Ya, kekuatan wirid. Sering kita mendengar kata wirid. Zikir, wirid. Bahkan dikatakan man la wirid fahuwa qirid. Siapa yang enggak punya wirid seperti kera. Ya, seperti binatang tuh. Kalau enggak punya wirid. Memang kalau saya sih rodok-rodok mirip kera. Kadang kita tuh dimirip-miripkan kera nesu, padahal ya luwih elek, padahal lebih jelek. Kalau kita enggak punya wirid, kita itu seperti kera. Ya naudzubillah min dzalik. Seperti kera bagaimana? Orang yang enggak punya wirid nanti rakus jadinya. Dia akan jadi rakus. Orang yang enggak punya wirid, dia akan takut kehilangan dunia. Lihat tuh kera. Kera itu kalau makan kacang di depannya sendiri ada 1000 butir kacang pun takut itu ya. Takut diambil orang lain. Makanya dimasukkan mulut semua disimpan. Ya, disimpan. Itu ke kera. Lah kira-kira jenengan mirip tidak? Ya, cek hati masing-masing. Kalau takut rezekinya hilang, ya takut diserobot orang, ya takut berarti mirip kera. Kok mandang saya nggak enak semua, kenapa? Bandingkan saya dengan kera. Ya kalau ada yang mirip kera mirip saya, banyak yang nyari. Ya banyak yang nyari. Kalau ada yang kera mirip jenengan juga banyak yang nyari. Yang dimaksud sifat-sifatnya ini loh. Sifat-sifat kekeraan ini ada enggak di diri kita? Maka biar sifat-sifat kekeraan itu lenyap, ya kita harus punya wirid. Bahkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Skandari rahimahullah disebutkan,
Datangnya warid bihasbil wirid. Datangnya warid karunia ilahi ke dalam hati, ilmu, cahaya, ketenangan, ketentraman, ya. Masuk karunia ilahi ke dalam hati tergantung dari punya atau tidak wirid. Kalau dia punya wirid, insya Allah nanti banyak yang yarid, banyak yang datang ke dalam hati dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu wirid? Wirid adalah sekumpulan zikir atau amal yang dikerjakan berkesinambungan, ajek kontinu. Siapa yang dia itu rajin tiap duha sholat 4 rakaat atau 2 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, berarti punya wirid namanya sholat duha. Siapa yang tiap pagi dia rajin baca Al-Quran, misalnya surat Yasin tiap habis subuh, Waqiah setiap habis subuh pagi hari, surat Tabarok ketika habis subuh, tiap hari dia istiqomah, maka dia punya wirid namanya qiraatul Quran surat Yasin. Siapa yang punya wirid baca sholawat tiap pagi 100 kali istiqomah terus, maka dia punya wirid namanya sholawat 100 kali. Siapa yang punya istighfar 1 hari 100 kali, berarti dia punya wirid namanya istighfar 100 kali. Siapa yang dia sodakoh dan sodakoh, maka dia punya wirid namanya sedekah. Siapa punya kegiatan yang amal soleh tiap hari rutin, berarti dia punya wirid amal soleh tersebut. Nah, biasanya jiwa manusia itu tergoda oleh nafsunya. Nafsu itu ya namanya nafsu. Kira-kira bapak-bapak, mas-mas punya nafsu tidak? Punya. Kalau enggak punya nafsu enggak sampai ke sini. Ini sampai ke sini butuh kendaraan namanya nafsu. Ya, mungkin ada yang kangen sama kopi jahenya Syekh Puji. Nah, ini kena nafsu namanya kopi jahe. Mungkin ada yang kangen sama sholawatnya Ustadz Anis kalau kepepet kehabisan bahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah sadiqil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ada yang nafsunya itu tertarik sama sholawat. Ya, tertarik sama sholawat karena nafsu itu kendaraan, bukan cuman makan, bukan cuman minum. Ada yang nafsunya sholat, sholat. Ada yang nafsunya qiraatul Quran. Tapi nafsu ini kalau enggak dikendalikan bahaya. Nafsunya ngaji, maunya ngaji terus. Begitu nafsunya hilang, enggak ngaji. Ya, nafsunya sholawat terus. Begitu nafsunya hilang, tidak sholawat. Nafsunya zikir terus. Begitu nafsunya berkurang, zikirnya juga berkurang. Makanya nafsu harus dikendalikan. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ya mengajarkan agar kita itu dalam beramal moderat. Dalam beramal moderat, maksudnya amal moderat itu bagaimana? Bahasanya gaya ya, amal moderat. Saya ngomong ya orang mudeng, saya dijak ngomong gak mudeng. Ya, amal moderat. Maksudnya moderat bagaimana? Tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan kurang, tengah-tengah. Ngajarkan kalau amal seperti itu. Kalau tengah-tengah itu yang atas bisa turun, yang bawah bisa naik. Itu kalau tengah. Yang kebanyakan amal turun sedikit gak jadi masalah. Yang kurang amal naik sedikit gak jadi masalah. Itu tengah-tengah. Artinya apa?
Kalau pas semangat naik titik gak apa-apa, turun dikit tetap di tengah-tengah. Nah ini cara amal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepekan sekali hadir Majelis Ar-Raudhah ini jadikan amal, jadikan wirid. Nah orang kalau udah punya wirid dipegang, jangan ditinggalkan. Karena wirid itu senjata. Wirid itu senjata, wirid itu benteng, dipegang. Karena itu saya dalam setahun cuman sekali insya Allah meninggalkan majelis Jumat malam Sabtu. Betul? Betul. Jumat pertama bulan Maulid. Karena saya juga punya wirid namanya Hadir Maulid Jumat pertama di puncak. Ya, Hadir Maulid Jumat pertama di puncak. Itu udah wirid tahunan sebelum saya buat majelis Jumat malam Sabtu. Makanya setelah ada majelis Jumat malam Sabtu, Jumat pertama bulan Maulid majelisnya tetap jalan. Sayanya pindah ikut pengajian di sana. Di sini diajar oleh teman yang lain. Majelisnya tetap istiqomah. Saya diajak umroh, dibayari gratis. Kalau mau insya Allah tiap bulan berangkat gratis. Saya tolak. Kenapa? Karena saya rindu wajah-wajah yang ada di depan saya. Walaupun wajahnya enggak jelas seperti ini. Ngangeni. Istiqomah, ya, istiqomah demi istiqomah. Jangan majelis tinggalkan. Nah ini kalau udah dipegang betul, maka jadinya wirid. Nah sepekan sekali, karena enteng toh, enggak berlebihan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat yang ilmunya luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa. Orangnya memang bentuknya biasa-biasa. Nanti kalau dibaca secara hadis bentuknya ini fisiknya biasa-biasa. Tapi ilmunya luar biasa. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para tabi'in minta kepada beliau kalau ngajar jangan tiap hari Kamis, ditambahi. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ngajarnya tiap hari Kamis. Tiap Kamis ngajar buat pengajian tiap hari Kamis. Sahabat minta, tabi'in minta, teman-temannya minta, murid-muridnya minta, tolong Anda mengajar jangan cuma hari Kamis, tambah hari yang lain. Beliau pun menjawab, enggak. Dahulu Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya, tidak terus-menerus mengajar. Ada waktu yang beliau siapkan untuk mengajar biar kita tidak bosan. Makhafata sa'amah, khawatir nanti kalau pendengarnya jadi bosan. Pendengarnya jadi bosan. Nah kalau bosan itu bahaya. Karena bosan itu ketika bosan ada yang masih ibadah, ada yang bosan larinya ke biskop. Wah bosan pengajian, larinya ke biskop. Pengajiannya ditinggalkan total, pindah ngaji di biskop. Nah, ini kan turun banyak ini ya, turun banyak. Bukan saya nyalakan biskop, enggak. Kadang biskop juga filmnya baik gitu kan ya, kadang filmnya baik. Tapi kan tempatnya berubah dari istiqomah di majelis jadi istiqomah di biskop. Ini kira-kira naik atau turun? Turun. Dari istiqomah di majelis, istiqomah di warung, nongkrong di warung. Naik atau turun? Turun, ya enggak naik tapi turun. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita tidak menjaga hati ini agar tidak menjadi bosan. Sampai di sini jelas? Nah, Mas Roni, ekhonya dikurangi, terlampau menggema. Nanya boleh? Bosan enggak sama saya? Alah gaya. Bosan enggak sama saya? Enggak, karena sepekan sekali. Kalau tiap hari? Allah gaya. Itu nafsu tuh gitu. Kamu cinta saya? Cinta. Gimana kalau saya selalu ada berdampingan denganmu? Itu yang kuinginkan. Ya, barang jejer bentino setahun, bosan mas. Melihat wajahmu aku udah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang itu suami-suami disuruh pergi. Kenapa? Biar pulang istrinya kangen lagi. Bosennya
hilang. Ya. Maka kadang-kadang suami suruh izinkan istrinya tinggal bersama orang tuanya. Dah kamu temani bapak ibumu sebulan sekalian. Kesian orang tuamu. Maksudnya apa? Biar timbul tuh rasa bosannya biar hilang, biar muncul rasa sayangnya lagi. Nah majelis, tapi jangan begitu. Biar kangen sama Majlis Ar-Raudhah, saya mau libur setengah tahun. Lawang sudah datangnya seminggu sekali, libur setengah tahun, ngawur. Ini buat orang yang tiap hari itu kan kadang muncul rasa jenuh. Makanya Nabi SAW mengajarkan jangan, kalau kata orang apa ya, dibeladek gitu ya. Kalau orang tuh lagi seneng-senengnya jangan kamu jor-joran kamu kasih dia terus. Kasih ilmu, muntah gak jadi pengajian. Dulu ada satu orang yang saya nasehatin. Udah kamu ikut pengajian saja. Sepekan sekali, amal yang biasa-biasa saja. Enggak, tidak bisa. Saya harus selalu berdakwah di jalan Allah. Saya harus selalu ikut pengajian. Masya Allah, pulang ke rumah TV-nya dibanting. Luar, ini setan. Padahal setannya dia. Nah ya TV nggak punya salah toh ya. TV kalau buat nonton Habib Novel dan ustadz-ustadz Kiai Habib yang lain kan jadinya pahala. Jangan salahkan TV, salahkan tanganmu tuh yang mencet remote. Pilih channel yang mana, banting. Berapa bulan kemudian, naudzubillah min dzalik, sholatnya ditinggalkan. Gak sholat, gak pengajian, sibuk cari duit tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ya itu gara-garanya. Gara-gara nuruti hawa nafsu. Jadi kadang tuh setan ngasih apa ya, diujo nafsu kita diujo. Ya sholat toh. Ayo ngaji. Qiyamul, ayo qiyamul. Sedekah, ayo sedekah gitu ya. Sudah sampai puas, setannya nyingkir. Ya tadinya sama setan dibantu. Ya dibantu sama setan biar seneng. Loh setan tuh kadang membantu untuk menjerumuskan. Ben seneng sholat, sholat ke apa ya? Bisik setan, sholat menyenangkan, sholat. Ya, karena paham ini orang kalau dicegah langsung lawan setan. Jadi sama setan justru nggak usah dicegah dia. Kenapa? Diujoy, diulur terus. Ya, begitu sudah sampai habis tenaganya, baru setan mengeluarkan permainannya. Caranya orang itu siap diajar dulu, karepmu. Begitu entek tenaganya tinju pisan, des gelundung blok. Ronde 1 sampai 9 ngalah. Ronde ke-10 tonjok sekali gelundung. Ya itu termasuk cara kalau orang main silat. Kalau orangnya kuat seperti itu, setan tuh kuat. Ya, setan itu kuat untuk menggoda manusia karena memang tugasnya menggoda manusia. Makanya malam hari ini saya mau ngajak semuanya untuk merenungkan, hati-hati. Ya, kamu harus punya wirid, jangan nafsu. Wirid itu yang penting istiqomah. Semakin banyak istiqomah bagus. Tapi intinya bukan banyaknya, intinya istiqomahnya, ajeknya, langgengnya. Itu yang paling penting. Makanya kita akan bahas hadis yang pertama. Itu tadi mukadimah ya, belum kajian. Iya toh ya. Masuk begitu kajian. Itu kan ngobrol. Itu ngobrol. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah nanti di akhir majelis ada di atas itu ibu-ibu yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah di majelis ini nanti di akhir. Biar barokah buat kita semua, saya taruh di akhir majelis ya. Insya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad serta perawi-perawi yang lain. Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah. Jadi tidak disebutkan amal yang paling dicintai Allah salat, amal yang paling dicintai Allah zakat, amal yang paling dicintai Allah haji, amal yang paling dicintai Allah sedekah, amal yang paling dicintai Allah qiraatul Quran. Enggak begitu. Nah kalau rukun Islam gak usah dibahas, itu kewajiban ya, itu kewajiban. Tapi kan ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, zakat, ada sodakoh sunnah, ada qiraatul Quran, ada zikir, ada wirid.
dari semua amal ini mana yang paling dicintai Allah? Ternyata jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW, adua muha. Yang paling bisa kamu lakukan secara berkesinambungan, yang bisa kamu lakukan secara ajek, yang bisa kamu lakukan secara terus menerus, yang bisa kamu lakukan secara kontinu, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inqal, meskipun cuman sedikit, ya meskipun cuman sedikit. Ayo kita bahas ini. Boleh nanya? Boleh. Intinya amal itu terus atau mandek? Intinya amal itu terus atau mandek? Terus atau mandek? Terus. Berarti kalau kita mau beramal yang dipikir mandek atau terus? Terus. Tadi disebutkan oleh Nabi SAW, amal yang paling dicinta Allah, amal yang mandek atau amal yang terus? Terus. Adua muha, amal yang terus. Pertanyaan saya, selama ini kita mengejar angka atau mengejar terus? Mengejar jumlah atau mengejar terus? Nah, ini harus diperbaiki. Makanya dari sekarang kalau mau amal yang dikejar bukan jumlah tapi terusnya. Contoh, Jumat. Ini bisa jadi wirid. Kota amal selalu beredar di masjid kalau hari Jumat. Iya, kecuali masjid yang tidak mengedarkan tetap ada kota amalnya. Gak usah nunggu masjid ada kota amalnya. Tapi Jumat kita ke masjid, niat saya mau sholat Jumat, ini hari termulia, hari terbaik, ini hari saya mau sedekah yang banyak. Hari mau sedekah yang banyak. Tapi jangan sedekah langsung 1 miliar. Jumat berikutnya enggak sedekah. Jumat berikutnya minta-minta. Naudzubillah min dzalik. Sedekahnya bagaimana diatur? Yang penting bisa ajak dulu. Tiap Jumat saya mampunya berapa ya? Oh dihitung. Boleh kalau ngitung bab begini, boleh. Gaji saya 1 juta. Ini sudah di bawah UMR nih. Gaji 1 juta. Hidup merana. Makan nasi, makan malam hilang. Kenapa enggak makan malam? Ya karena rajin ikut pengajian. Makan malam sudah dijamin oleh pengajian. Makan siang ada di kantor. Tiap hari makan siang Rp5.000, paket super hemat. Minum air keran. Oh, ini orang istiqomah ya, sedikit ya. Udah gula teh sekian, ya ada sisa barokah Rp10.000. Rp10.000. Saya mau istiqomah tiap Jumat. Tiap Jumat saya mau cemplungi kota amal Rp5.000. Cemplung. Jumat berikutnya ada enggak? Enggak ada. Karena uangnya cuma Rp10.000. Harusnya bagaimana? Jangan 5.000. Jumat ini 2,5, Jumat berikutnya 2,5, Jumat berikutnya 2,5, Jumat berikutnya 2,5, Jumat berikutnya 2,5. Kalau ada tambahan rezeki, baru ngomong sama kota amal. Kota amal, ini 2,5 rutinan saya, ini yang 100.000 kejutan dari saya. Paham ya? Dipisahkan, ini istiqomah saya, ini kejutan dari saya. Sama dengan bapak-bapak kalau ngasih buat istrinya gitu, Bu ini ya 500.000 dari saya, istiqomah ini 500.000. Ada kejutan, ini 1 miliar kejutan Bu. Iya bulan depan jangan minta lagi, gak ada ini. Adanya bulan ini, kejutannya adanya bulan ini. Nah, ini istiqomahnya ini harus tetap ada, jangan sampai hilang. Adua muha, berpikir gimana caranya istiqomah. Pernah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Laporan, ya Rasulullah, beri saya amal puasa, saya pengen amalan puasa. Puasa apa enaknya buat saya yang bagus? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ya 1 bulan puasa 3 hari, Ayamul Bid. Puasa 3 hari 1 bulan itu tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Kecuali nanti kalau di hari raya Idul Adha, hari tasyrik kan gak boleh.
11, 12, 13 nggak boleh, 13-nya diganti 14, 15, 16. Ya itu sunnahnya begitu. Tapi kalau tidak bisa sesuai tanggal, yang penting 1 bulan 3 hari. Karena dalam satu hadis Nabi SAW juga menyebutkan 3 hari nggak pakai tanggal. Artinya boleh, mau tanggal berapapun, yang penting 3 hari. Mau urut boleh, mau dipisah boleh. Kenapa 3 hari? Karena 1 pahalanya sama dengan 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan penuh. Itu jaminan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul itu ngasih paket super hemat untuk du'afa. Paket super hemat untuk kelompok malas seperti kita ini. Kita ini dikasih kelompok malas aja nggak masuk, nggak masuk. Jadi yang malas-malas, lemah-lemah, ya 3 hari cukup. Sama kamu dengan yang lain, dapat pahala satu bulan. Karena Allah ngasih manusia itu kekuatan beda-beda. Itulah adilnya amal. Dah kamu ambil yang 3 hari sama dengan yang puasa 1 bulan penuh. Sahabat yang satu ini ngukur dirinya. Ya Rasulullah SAW, saya kuat yang lebih hebat dari itu. Lebih hebat dari itu saya kuat. Udah dikasih Senin, siap Senin, berarti 4 hari. Saya lebih hebat dari itu, masih kuat. Ini biasanya orang tuh minta diskon ya. Ini sahabat minta nambah. Beda dengan kita ya. Kita dikasih sholawat nariyah 4.444 kali ditawar kok. Bisa enggak dihatamkan setahun? Masya Allah. 4.444 kali mestinya sekali duduk kita tawar jadi setahun. Ini kalau kredit syar'i, ini kredit yang model bagaimana ini? Ini kan subhanallah, sama Nabi dikasih lagi kemis, Senin kemis. Ya, jawabannya saya lebih kuat dari itu. Maka sahabat diajari Rasulullah SAW puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sahabat ngomong, saya lebih kuat dari itu. Rasul menjawab SAW, tidak ada yang lebih hebat dari puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Maka sahabat puasa Daud. Di akhir usianya nyesel. Kenapa? Karena nggak bisa puasa Daud lagi. Sehingga berat menjalankan puasa Daud. Saat itulah sahabat berkata, seandainya dahulu saya itu menerima tawaran Nabi Muhammad SAW untuk puasa 1 bulan 3 hari. Makanya kita harus berpikir amal yang langgeng. Amal langgeng itu bukan amal yang banyak terus hilang, bukan. Banyak terus kurang, bukan. Tapi amal yang ajub terus, nanti menjelang akhir usia boleh nambah. Akhir usia boleh nambah. Makanya orang yang alim udah memikirkan tubuh saya ini kira-kira kuat atau tidak. Diajak amal gitu terus, kuat atau tidak. Kalau enggak kuat, ya dikasih yang kuat. Boleh saya nanya? Ya. Kira-kira yang cocok buat kita ini kalau puasa apa? Nisfu Sya'ban, selesai. Udah itu paling enteng itu ya, nisfu Sya'ban. Ya toh ya. Itu dapat puasa tanggal malam 15 kan, tanggal 15. Minimal dari 3 hari dapat sunnah 1 harinya dapat, nisfu Sya'bannya dapat. Puasa sunnah loh ini ya. Udah ini seperti setahun, ya seperti setahun cukup Bib, minimal nisfu Sya'ban Bib. Sunnahnya itu dulu, nanti tambah umur nambah. Kalau udah mau mati saya tambah puasanya Bib. Kalau udah tambah umur saya tambah, sekarang itu dulu. Sholawat, walaupun sholawat lebih banyak lebih bagus, tapi istiqomahkannya enggak usah banyak-banyak. Yang istiqomah enggak usah banyak-banyak. Saya diajari guru saya, kamu sholawat 1 hari 100 kali saja, enteng toh? 100 kali saja, enggak usah lebih. Yang diistiqomahkan, perkara nambah itu tadi, ini kejutan. Yang istiqomah jalan, tidak kurang. Ya, jangan sampai kurang 100 kali. Rasul ngasih paket super hemat sholawat. Apa itu? 10 pagi hari, 10 sore hari. Jalankan itu dijamin dapat syafaat. Kan luar biasa toh. Dijamin dapat syafaat. Kira-kira ini paket murah atau mahal nih? Murah tapi mahal harganya, nilainya mahal. Tapi bayarnya murah. Cukup 10 pagi, 10 sore. Oke, lanjutkan.
Ad-dua muha wa inqol. Jadi intinya apa? Intinya apa? Terus menerus. Jumlah itu nanti dikit dulu, nanti nambah. Jangan banyak terus jadi hilang. Makanya untuk orang yang ahli sodakoh, nah ini penting nih. Buat yang ahli sodakoh, kalau kamu pengen amalmu nggak hilang, maka kalau sedekah suruh ngajak anaknya. Sedekah suruh ngajak anaknya. Tunjukkan sama anaknya, nih bapakmu sedekah sama fulan sekian, sedekah sama fulan sekian. Ini tiap bulan fulan sama fulan bapakmu kasih sekian. Sehingga ketika bapaknya pindah alam, anaknya bisa melanjutkan. Ad-dua muha, terus langgeng, gak pedot. Ya terus langgeng gak pedot. Istiqomah. Istiqomah karena apa? Direncanakan, ditoto. Amal itu ditoto. Bu, Ibu, saya mau kasih ibu amalan yang insya Allah manfaat, mau enggak Bu? Tiap pagi buatkan suami kopi atau teh, selesai. Di depan saya banyak yang mesem, urung dilakoni Beb. Luput lewat. Gampang toh Bu? Gampang. Nyatanya ngel. Ad-dua muha langgeng loh, sama suaminya di rumah tinggal nyuguhkan, selesai. Modalnya apa? Kalau kompor itu angel, dispenser. Pagi udah siapkan tuh cangkir, lepek, ya gula, kopi. Sebelum tidur cepakno, tutupono. Esok tangi bukaan jog banyu panas, uduan. Enggak Pak, monggo diunjuk, selesai. Salah satu amalan almarhum ayah saya di pojok sana tuh, almarhum ayah sana, istiqomah. Sampai akhir usianya, tiap malam isah-isah. Isah-isah itu apa? Repot nih. Nah, ini kan banyak yang nggak paham isah-isah itu apa. Ini amalan buat bapak-bapak, bukan buat ibu-ibu. Setuju ibu-ibu? Lu Masya Allah. Setuju nih, bab isah-isah setuju. Buatkan kopi mikir. Ayah saya itu almarhum tiap malam. Istrinya tidur, menantunya tidur, ya, anaknya tidur. Jam 2 malam ayah saya bangun, tahajud, bukan. Ngapain? Isah-isah, cuci piring. Jadi kalau pagi biar ibu saya nggak capek, ibu saya nggak kerja, ayah saya isah-isah, cuci piring, bukan cuma piring, cangkir, gelas, baskom dan lain sebagainya. Yang di dapur itu kalau mau tidur kan biasanya masih ngeledak ya. Tengah malam tidak pernah tidak, selalu diisah-isahi oleh almarhum ayah saya. Amalannya itu yang istiqomah di rumah diantaranya ya, isah-isah. Ditegur sama adik saya suatu hari, bah, nah mbok jangan isah-isah, biar anak mantu mama nih yang isah-isah begini. Jawabannya, ini nanti yang menyelamatkan bapakmu dan masukkan surga yang begini-begini. Keren. Halo. Istiqomah, nyapu. Ya. Bapak-bapak kan bisa nih nyapu, ngepel, bisa enggak Pak? Bisa. Apapun yang bisa dikerjakan di rumah istiqomah, itu akan jadi amal yang luar. Yang sono 10.000, yang itu 15.000, yang itu dijajakkan minum teh, ya, diajakkan makan sedikit, tapi tiap hari naik sepeda, dulu sepeda ontel, kelihatannya sepele. Almarhum ayah saya itu sukanya keliling ngedum duit, gak banyak, bacaan sepeda ontel. Anaknya ada mobil, ada motor, biar diantarkan teman-teman naik motor atau diantarkan naik mobil, gak mau, gak mau. Ya terus akhirnya saya akali, saya siasatin, belikan sepeda listrik. Ya mau pakai sepeda listrik, itu keliling ke rumah teman-temannya, tiap hari parkir di rumah temannya, yang dilakukan sama tiap hari. Ya, tiap hari dilakukan sama. Sepele, sedikit tapi istiqomah. Kalau sudah habis tuh pelurunya, ya udah amunisinya habis, ngomong ke saya, Hagil Jeb, kantongnya kosong. Ya, Hagil Jeb, saya bagian ngisi kantong. Bapak saya bagian bagi, kerjasama yang sangat bagus anak dengan bapak. Nah begitu, istiqomah.
Istiqomah. Di Majelis Ar-Raudhah sekalipun bapak saya nggak pernah duduk di depan. Betul tak betul? Nggak pernah Anda melihat almarhum ayah saya duduk di depan. Nggak pernah. Anaknya mimpin ratusan ribu orang di alun-alun, duduknya di belakang. Anaknya mimpin di sini puluhan ribu orang sampai ke jalan-jalan, duduknya di belakang. Ngapain? Jaga parkir. Istiqomah tiap Jumat, jaga parkir. Sampai akhir umurnya, Jumat malam masih ke sini. Seninnya meninggal dunia. Naik motor itu diboncengkan, gemeter kakinya. Dari rumah sana menuju ke sini. Masya Allah. Gemeter, duduk di depan, ngapain? Jaga parkir. Kalau saya suruh ke depan, jawabannya, dah kamu ceramah, bapakmu bagian mengamankan. Masya Allah. Ambil peran, parkir dulur. Bapak saya itu jaga parkir, duduk di situ. Kalau pulang orang-orang, itu yang paham, itu ayah saya marani. Yang nggak paham, ya sopo pak tua itu. Paling seperti itu. Yang tidak paham, istiqomah. Makanya begitu ayah saya meninggal, saya kehilangan. Lihat parkir yang ada, aduh wajah nggak jelas. Ya teman-teman saya ini di Raudhah ini ya, teman-teman di Raudhah. Tapi kalau ada wajah ayah saya itu kan sangat menyenangkan buat saya. Istiqomah, ad-dua muha wa inqal, sepele amalannya, jaga parkir. Dahulu zaman Nabi Muhammad SAW ada ibu-ibu tua, kerjaannya cuma satu, nyapu masjid, istiqomah. Tapi begitu sang ibu ini meninggal dunia, pagi Nabi SAW nanya, mana yang biasa nyapu? Meninggal ya Rasulullah semalam. Kok saya nggak dikasih tahu? Mana makamnya, tunjukkan. Diparani, dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Disolati langsung di makamnya. Kenapa? Punya amalan yang istiqomah. Ad-dua muhawain qal, langgeng. Meskipun itu cuman kecil dan sedikit. Ada pula ibu-ibu itu yang habis sholat Jumat dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dikangeni oleh sahabat. Setiap habis sholat Jumat, dia itu sudah nyiapkan di luar masaan. Masaannya apa? Duduhnya banyak. Lauknya hampir gak ada, banyak duduhnya. Karena dulu tuh makan susah. Ya, bisa punya makan tuh susah. Kuahnya banyak, sehingga sahabat kalau habis sholat Jumat pada nyerbu untuk makan tadi. Senang semuanya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak masjid yang niru. Habis Jumatan, ada yang nyiapkan nasi bungkus di luar. Jadi yang mau makan siang tinggal ambil nasi bungkus. Ada yang niru walaupun wujudnya nasi bungkus. Istiqomah tiap Jumat. Jangan kamu pol-polan tiap Jumat 5.000, Jumat berikutnya hilang. Enggak usah. Tiap Jumat 50 bungkus, 50 bungkus, 50 bungkus. Mampunya segitu. Istiqomah. Ini nilainya mahal luar biasa. Lanjutannya. Nah, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kata Nabi SAW, ambillah amal yang kamu mampu istiqomah. Ya, karena Allah nggak pernah bosan ngasih kamu pahala, nggak pernah bosan Allah itu terima amal kamu, nggak pernah bosan Allah itu menghadapi kamu, sampai kamu yang bosan ngadap sama Allah. Kamunya akhirnya yang bosan untuk amal. Kalau Allahnya nggak bosan, artinya walaupun amalmu sedikit sama Allah ya ditemui. Walaupun jumlahnya kecil sama Allah ya diterima. Allah nggak nyari banyaknya, besarnya nggak, tapi kamu mau ajak ngadep. Ya, mau istiqomah menghadap. Ini kunci agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, beramallah di pagi hari dan beramallah di sore hari. Ya, pagi hari dan sore hari. Jadi pagi zikir, sore zikir. Zikir pagi ini cukup sampai sore. Zikir sore cukup sampai pagi. Kenapa? Karena ada orang itu yang amalnya forsir. Pagi zikir, setengah pagi zikir, siang zikir. Ya, habis siang zikir, sore zikir, jalan seminggu, setelah itu nggak pernah zikir. Nggak pernah zikir. Itu kuda kalau diforsir, larinya kenceng awalnya, 3 hari mati kudanya. Masih ingat ceritanya sahabat yang seorang budak yang dihukum majikannya, itu budak, majikannya punya perusahaan paket, apa namanya paket itu? Ekspedisi. Punya ekspedisi, kendaraannya ontanya jumlahnya itu ratusan.
Masya Allah, kaya ini. Kemudian ada tamu datang ke rumahnya bosnya tadi, tamunya heran, kok ada budak diikat. Budaknya bilang sama tamunya, tolong mintakan majikan saya bebaskan saya. Majikan saya itu tidak pernah menolak permintaannya tamu. Tidak pernah menolak permintaannya tamu. Singkat cerita, waktu disuguhi makan, tamunya nggak mau makan. Saya tidak mau makan sebelum budak itu dibebaskan. Kata yang punya rumah, permintaan yang lain saja, jangan itu. Ini buat saya fakir ini. Budak yang satu ini buat saya miskin. Buat saya miskin. Kata yang tamunya, pokoknya saya nggak mau makan kecuali itu dibebaskan. Saking hormatnya orang dulu sama tamu, budak yang buat miskin itu dibebaskan. Ya udah, kamu saya bebaskan. Ditanya, apa sebabnya kamu ikat dia? Iya, ini budak suaranya merdunya luar biasa. Lah ini paket yang mestinya 3 hari sampai, ini 1 hari PP sampai. Sehingga unta saya berangkat pulang mestinya 3 hari, ini berangkat pulang 1 hari. Sampai di sini untanya parkir, mati kabeh. Kenapa? Karena kena suara merdunya, ontanya enggak terasa. Ontanya enggak terasa, cepet larinya, PP cepet. Nah termasuk begitu kita ini. Kadang kena nafsu, semangat, tahajudnya semangat, qiraatul Qur'annya semangat, zikirnya semangat. Ujung-ujungnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini paham? Nah itu teori sudah selesai. Sekarang kan jam 10, teori sudah selesai. Nyantai-nyantai sebelum tanya jawab, saya mau ngasih poin. Ya, kasih poin yang mudah-mudahan didengarkan oleh banyak saudara-saudara saya dimanapun berada. 2019 sudah kita jalani, betul? April ada pilpres insya Allah, betul? Tolong gak usah bingung nanti milih siapa dan yang terpilih siapa. Tapi tolong mulai sekarang pikirkan dirimu sendiri, selamat tidak kalau hari ini mati. Selamat tidak kalau 1 jam lagi kamu meninggal dunia. Selamat atau tidak kalau hari berikutnya kamu pindah alam. Tolong mikirlah itu, mikiro. Karena hidup ini akan berlanjut. Gak selesai ketika kita mati. Hidup ini akan berlanjut dengan hidup yang abadi. Di alam kubur, lanjut mahsyar, lanjut surga atau neraka. Kalau kita fokusnya hanya ngurusi dunia, ya itulah nanti yang kita dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang pecinta dunia itu ditinggalkan. Ya ditinggalkan. Pencinta akhirat akan diingat selalu. Makanya tentukan pilihanmu. Pilih mana? Pilih mikir yang begitu atau mikir yang begini. Mikir akhirat, mikir kubur, mikir surga, mikir selamat atau tidak selamat. Masalah nanti yang kamu pilih siapa dan yang terpilih siapa, semua sudah ada suratan takdir ilahi. Ada suratan takdir ilahi. Kamu bisa milih atau enggak bisa milih, ada takdir Rabbul Alamin. Yang perlu kita persiapkan adalah matiku nanti bagaimana, mesem apa merengut. Matiku nanti bagaimana, selamat atau enggak selamat. Dikubur nanti aku bagaimana, diberi nikmat atau diberi azab. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya khawatir diri saya sendiri akan lupa kalau enggak saya ingatkan. Dan mudah-mudahan upaya saya mengingatkan diri sendiri ini juga didengar sama yang lain. Didengar sama yang lain, kemudian eling, oh iya. Lah timbang aku mikir sing ngono-ngono, lah mbok engko tanggal 17 tinggal nyoblos, kok yo do ruwet. 17 tinggal nyoblos. Jelas saudara-saudara? Udah, jadi jangan begini, jangan begitu, yang penting kita cari ilmu. Makanya saya buat share-sharean 2019 ngaji bareng Habib Novel di channel YouTube www.youtube.com/Habib Novel Al Idrus. Ya, 2019 ngaji kitab Ayyuhal Walad di YouTube, 2019 ngaji kitab Riyadhus Shalihin di YouTube, 2019 ngaji kitab ini, 2019 aku siap untuk menjemput surganya Allah Ta'ala dengan memperbaiki diri dan amal soleh, tapi ojo cepet-cepet mati. Loh iya toh ya, dawa umur dulu sehat wal afiyah fi taatillah. Insyaallah begitu. Nah sekarang
bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk WhatsApp langsung ke nomor saya yang sudah saya share kemana-mana. Gak perlu saya jelaskan lagi nomornya. Yang belum tahu biar cari tahu. Yang sudah tahu pengen bertanya silahkan. Yang mau bertanya di sini silahkan pakai kertas ditulis, ya, diserahkan ke Ustadz Iis. Ya, sambil nunggu WA yang ada. Kira-kira sudah ada yang mau tanya belum ini? Yang ada itu orang ngeluh ini. Saya lagi kemerungsung Bib, pusing. Semoga Allah luaskan rezeki dari arah manapun, amin. Ini dibahas boleh ini. Saya lagi kemerungsung, pusing. Lagi kemerungsung, pusing. Ini penyakit enak atau enggak enak nih? Enggak enak. Ada yang pernah ngalami? Oh. Kemerungsung, pusing. Gara-gara apa kira-kira? Utang. Berarti gara-gara apa? Duit. Nah, jadi yang buat kemerungsung sama pusing apa? Duit. Duit itu wujudnya apa? Salah, angka. Kadang kertas, kadang logam, betul kan? Kadang kartu, ya kan? Wujudnya angka. Berarti orang yang kemerungsung, yang pusing ini kemerungsung pusing gara-gara angka. Padahal Allah sudah bilang, gak usah nyebut angka-angka yang lain. Ya, gak usah nyebut makhluk-makhluk. Sebut saja Allah, sebut saja Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau pengen kemerungsungnya hilang, pusingnya hilang, begitu ada kemerungsung mampir. Ya, pusing mampir boleh, tinggal gak boleh. Ya. Cara gimana? Ingat Allah. Allah bisa ngasih saya rezeki. Allah bisa nolong saya. Allah. Begitu iman kita kuat, ingat Allah, kemerungsung nyingkir, pusing juga hilang. Santai saja. Ya Bib, saya sih udah saya santai-santaikan, tapi kok nggak bisa santai? Ya, berarti kurang ingatnya sama Allah. Ingatkan Allah terus, Allah Maha bisa, yakinlah sama Allah Ta'ala, beres-beres. Tapi kalau nggak yakin sama Allah, dikasih nasihat ribuan nasihat, ya jawabannya tetap nggak pripun Bib. Terus pripun Bib? Tapi, kebanyakan tapi, nggak usah pakai tapi. Ya, Anda udah cari, ya sudah. Anda sudah doa, ya sudah. Anda udah upaya, ya sudah. Istiqomahkan doamu, istiqomahkan upayamu. Selanjutnya, ya jalani takdir, nyantai saja. Selesai. Masalahnya apapun akan selesai. Jelas buat yang pusing tadi? Ya. Gak mau nanya Bib, cuma minta doanya agar bisa bawa keluarga saya ketemu Habib Novel. Amin. Dalam taat insyaallah. Ali Abdul Qadir. Ya. Habib, dahulukan bayar hutang atau sodakoh? Ya ini keluar dari tema tapi nggak apa-apa ini. Bayar hutang sih apa sedekah sih? Gini aja, itu soalnya dan jawabannya bergantung pada jenis hutangnya. Jenis hutangnya dan besaran hutangnya. Misal begini, punya duit 100.000, hutangnya 10.000, bayar hutang sih apa sedekah sih? Bayar hutang. Kenapa? 100.000 bisa melunaskan 10.000. Punya uang 100.000, hutangnya 1 miliar. Bayar hutang dulu atau sedekah dulu? Jawabannya, yo sedekah, yo bayar hutang. Beb bisa Beb bayar hutang dengan 100.000, hutangnya 1 miliar. Bisa. Caranya 10.000 untuk sedekah. Misal gitu ya, 50.000 untuk bayar hutang. Masukkan celengan. 10.000 yang untuk sedekah diniati, Allahumma ini untuk bayar hutang. Loh, kok bisa? Iya, sedekahnya niat untuk bayar hutang. Kok bisa begitu? Karena berharap berkat sedekah ini agar bisa hutangnya lunas. Tapi jangan
100.000 tak sedekahkan kabeh biar hutangnya lunas. Bar kuwi mumet. Enggak boleh. Setelah itu wah, gantinya enggak datang-datang, Beb. Saya tunggu-tunggu padahal saya udah yakin, tapi kok enggak datang gantinya. Namanya enggak yakin itu. Orang yakin enggak nunggu nyantai saja, ya nyantai saja. Hutangnya 1 juta, punya uang 500.000, bayar hutang dulu atau sedekah dulu. Lihat dulu yang kamu sedekahin siapa. Misal punya hutang sama orang kaya raya, tetangganya masuk rumah sakit mau mati, butuh biaya rumah sakit, 500.000 mau dibayarkan orang kaya raya, maka tolong dulu tetanggamu sambil kamu ngadep yang kaya raya. Mohon maaf, saya tadi sudah punya uang mau bayar hutang, tapi ada keluarga yang membutuhkan, jadi yang 400.000 saya serahkan tetangga saya, 100.000 saya titip nyaur utang. Dipisui, digebuki, rasakno. Ya udah, itu resiko kan, dipukulin, dipaido, dihina, rasakno. Tapi kamu nolong saudaramu, karena ini nolong orang yang mau mati itu wajib juga. Jadi harus dipisah-pisahkan, nggak bisa digebyahuyah. Dulu kan sedekah, dulu kan nggak bisa. Lihat situasi dan kondisi. Contoh gini loh ya, sholat dulu atau makan dulu. Nah, ini yang nafsunya besar makan dulu. Ya tergantung, kalau waktunya masih banyak, perutnya lapar, ya kamu makan dulu. Waktunya tinggal 5 menit, makan dulu, hilang sholatnya. Ya kan lihat waktu, situasi dan kondisi itu menentukan prestasi. Keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat, kondisi yang tepat menghasilkan prestasi yang luar biasa. Makanya nggak bisa dikebyahuyah. Jangan dibilang haram kamu bayar utang, haram kamu sedekah. Ya kalau kamu belum lunaskan hutang. Saya ambilkan contoh. Ting 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 ting. Contoh kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Rasulullah SAW. Utang untuk sedekah lebih hebat. Bayar utang untuk sama sedekah dulu. Kalau Rasulullah enggak, utang untuk sedekah. Sanggup jenengan? Misal begini, Habib Novel butuh uang 1 miliar. Misal, buat bangun majelis, butuh besi, butuh botol, butuh semen. Jenengan dengar, Masya Allah Habibnya mau bangun, butuh besi bla bla bla. Jenengan telepon toko besi, tolong kirimkan besi sekian, botol sekian, semen sekian. Saya hutang, kirimkan ke Habib Novel. Tagihan masuk ke jenengan, sanggup? Mikir. Datang seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini di kampung saya kelaparan, Maka Rasul bersabda pada orang tersebut bil makna, kamu pergi ke pasar sana, ke toko sana, kamu ambil gandum sekian, ya, minta dulu, bilang saya yang nyuruh, hutang saya itu, biar dicatat hutang saya. Ini hutang dengan digunakan untuk sedekah. Hutang digunakan untuk sedekah. Lah kalau hutang digunakan untuk sedekah boleh, apalagi jenengan nyaur iyo, sedekah iyo. Lah kecuali kalau yang ngutangin jenengan butuh, ya orang yang ngutangi kita butuh, kita ditagih-tagih nggak bayar-bayar, jawabannya saya sedekah dulu mas, ngawur awakmu. Paham bedanya kan? Kan sudah mestinya bisa dibedakan antara ini orang bisa ditunda dulu sama yang nggak bisa ditunda dulu. Jalan tengahnya adalah minta kerelaan kepada yang ngutangi kita. Minta kerelaan, saya minta waktunya, saya butuh bantu keluarga saya dulu, uangnya mau saya pakai untuk bantu keluarga saya sekian, yang sekian saya bayarkan jenengan. Mudah-mudahan jenengan juga dapat berkahnya. Insya Allah kalau orangnya waras diizinkan bahkan diewangi. Ya, nah. Habib mau tanya, ini pertanyaan bagus dari akhina Fadlullah Sampit. Ini sama-sama belajar bareng satu pondok sama saya, pondoknya sama saya, Darul Lughah wa Dakwah.
Bagaimana cara membedakan semangat ibadah yang datang dari Allah Ta'ala dan semangat ibadah yang datang dari setan? Wah, keren. Contoh, biasanya nggak pernah pengajian, ya. Tiba-tiba berangkat pengajian. Kenapa? Ada noni di situ. Berarti ini semangatnya gara-gara pengajian atau gara-gara noni? Nah, ini semangatnya berarti dari setan ini. Terus apa kita akan tinggalkan? Jangan tinggalkan, tetap aja berangkat pengajian. Gimana? Setannya kita siasati. Jangan mau kalah sama setan. Awalnya karena noni gak masalah, awalnya karena roti gak masalah, awalnya karena ada nasi di situ gak masalah. Ini kan semangat karena nasi, semangat karena kopi, semangat karena cewek, semangat karena cowok, semangat karena A sampai Z. Karena bukan karena Allah Ta'ala. Yang bukan karena Allah berarti karena setan semangatnya. Nah, kalau kita tahu ada orang yang seperti itu, jangan buat elek-elek. Kamu ngaji cuman gara-gara cewek aja, kamu ngaji gara-gara cowok, jangan. Ya, kitanya yang tahu, semangati bagaimana? Dah istiqomahkan ngajinya. Nanti berkat dia sering rutin hadir, cahaya akan masuk, niatnya akan berubah. Termasuk diri kita sendiri. Ini yang pertama ya, nanti panjang nih jawabannya. Jadi kalau kita tersemangati gara-gara setan yang harus kita siasati. Kamu minta pujian, jawab saja, memang saya riak kok. Saya riak. Udah, biar saya mau riak dulu. Ikhlasnya belakangan. Ini rada aneh Habib Novel ya. Karena kalau enggak nanti dia meninggalkan amal karena takut riak, lah itulah riak. Meninggalkan amal karena takut riak, itulah riak. Mestinya kan amal karena Allah. Lah kalau meninggalkan amal karena manusia kan berarti itu riak. Jadi kalau mau dibilang riak, bens karepmu. Pokoknya saya mau amal. Kamu gila pujian gak apa-apa daripada saya gak dipuji-puji. Saya mau gila pujian dulu. Jelek ini ben. Setan memutuskan amal kan, biarin gitu. Tapi ini buat semangat nih, nafsunya semangat. Nah, nanti dikasih ilmu, zikir, doa, berubah hatinya. Akan menjadi semakin ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, amal yang karena Allah sama amal yang dorongannya dari setan. Setan itu biasanya kerjasama sama nafsu. Kalau amal itu menggebu-gebu, ya menggebu-gebu, itu ciri-ciri nafsu main. Ya, nafsu main. Nah, amal yang menggebu-gebu karena nafsu dan amal yang menggebu-gebu karena Allah, cirinya bagaimana? Saat kamu sendiri, gak ada orang lain, gak ada yang ngerti, gak ada yang paham, gak ada yang sebut namamu, masih semangat enggak? Kalau masih semangat, itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dibalik, contoh, semangat sedekah, caranya begini. Saya lagi semangat sedekah Habib, saya semangat, oke, lanjutkan sedekahmu. Tapi nanti ya, jangan ada orang yang tahu kalau kamu yang sedekah. Bahkan kamu umumkan bahwasanya sedekah ini dari fulan. Kalau masih mau, insya Allah itu karena Allah Ta'ala. Contoh mas, jenengan nyumbang masjid 1 miliar, misal. Tapi kemudian kiainya bilang, nanti saya umumkan ya, ini yang 1 miliar bukan dari kamu, tapi dari musuhmu. Kira-kira bagaimana? Jenengan ikhlas napa berontak? Kalau ikhlas, gak apa-apa Yai, silahkan sebut saja dari dia, gak apa-apa Yai. Sanggup gak kira-kira? Oh dereng. Bu, ibu buatkan kopi untuk suami, ikhlas enggak? Yakin? Oke, kalau dipaido suami, kopi pahit, marah atau gelo? Gelo campur marah atau gelo tok? Gelonya gelo gara-gara dipaido atau gara-gara kopi ini kurang enak?
Nah, kalau gelo gara-gara dicaci, dimaki suami, ya sakit hati, itu berarti belum ikhlas. Tapi kalau gelonya itu gara-gara kok kopinya pahit, suamiku kecewa, gelonya karena itu berarti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini biar gampang ngasih contohnya. Ibu nyapu, ngepel, isa-isa, kora-kora, cuci, bla 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 bla, ngurus anak, itu karena Allah atau karena suami? Kalau ibu semangatnya ngepel semuanya itu karena Allah, enggak dihargai suami, enggak jadi masalah. Nah selama ini kalau suami enggak menghargai, masalah atau enggak masalah? Masalah. Berarti karena Allah atau karena nafsu? Nafsu. Walaupun ada Allahnya, tapi banyak nafsunya. Sama, kita ini ke masjid, kita majlis, kita taat, kita dakwah, kita ceramah karena Allah atau karena selain Allah? Caranya gimana? Saat kamu ceramah gak ada yang dengerin, masih mau ceramah enggak? Kamu hadir ke majelis, ustadznya gak hadir, kamu masih semangat enggak? Itu gambarnya gitu. Kalau ternyata masih semangatnya ada, walaupun yang ditujuhi hilang, itu berarti karena Allah. Kenapa? Karena Allahnya gak hilang. Paham enggak? Halo, mudeng enggak? Saya susah nih membuat mudeng ini. Karena ini kan tipis ya, tipis. Jadi Allah itu kan selalu ada, betul? Ya. Jadi kalau manusia enggak ada, Allahnya ada. Manusianya ada, Allahnya ada. Berarti ketika kita amal, ya, saat orang banyak semangat, enggak ada orang lentur. Berarti karena siapa? Karena orang. Ngaji karena ya itu tadi buat grup. Ngaji apa itu kan banyak sekarang grup kan one day 30 juz satu hari khatam. Wah kejar setoran. Khatam. Padahal ya bacanya kemerungsung. Khatam, saya ikut 2 juz, saya ikut 3 juz. Ya, saya ikut 4 juz. Grupnya bubar, ngajinya bubar. Grupnya bubar, ngajinya bubar. Pernah enggak begitu? Berarti ini tadi bukan karena Allah ini, karena grup. Walaupun ada Allah di situ, kita nggak bisa menafikan ya manusia itu tetap ada niatan yang karena Allah. Tapi banyak karena nafsunya, karena setannya. Makanya biar selamat tanya sama guru. Nah, tanya sama guru, Yai, saya ini enaknya satu hari baca sholawat berapa? Kalau udah diajari gurunya, ojo ngeyel. Ngeyelmu itu setanmu. Ngeyelmu setanmu. Saya dulu mau cari duit dilarang guru saya. Alhamdulillah akhirnya duitnya nyari saya. Coba saya nurut ngeyel guru saya, nekat cari duit, mumet. Tapi karena saya nurut, kamu jangan cari duit dulu. Ya, ngaji cari ilmu. Ngaji cari ilmu. Hasilnya apa? Ya cari duit, ya cari ilmu. Habib Novel cari duit di mana? Tokopedia. Online saya itu saya urusin sendiri ya. Saya urusin sendiri. Saya pernah ditegur, Habib kenapa enggak diurusin admin tuh? Tokopedianya kenapa bukan admin? Kenapa diurusin sendiri? Jawaban saya, ya ini kerja saya. Syariat saya golek duit ya di sini. Saya urusin sendiri. Aku golek duit. Ibadah. Ini ibadah saya kerja. Saya bukan pemalas. Yang begini datangkan barokah. Tapi hasilnya Tokopedia buat nyuguhin jenengan sekali entek. Paham ya? Hasilnya Tokopedia ini buat sekali pengajian habis. Tapi ya alhamdulillah pengajian jalan, ya pembangunan jalan, semuanya jalan. Kok iso? Barokah. Ya ada barokah, al-harakah barokah. Jadi kalau ditanya bedakan antara bisikan nafsu, setan sama dari Allah gampang. Kalau sampai menyebabkan melanggar yang haram, ya itu dari setan. Karena dari Allah nggak akan menyebabkan melanggar yang haram. Kalau sampai menyebabkan meninggalkan yang wajib, itu juga dari setan. Contoh, rajin ikut sholawatan. Nafsu setan atau dari Allah? Jawabannya gini, kalau kamu dipanggil ibumu bapakmu suruh nganterkan ke pasar, mbok jawab, sepurone Pak, sepurone Bu, sholawatan riyin, setan.
Kamunya setan, bukan sholawat yang ngawur ya. Kamunya terpengaruh setan, semangatmu dari setan nih. Kalau semangatmu dari Allah Ta'ala, ya, maka kamu akan mengatakan alhamdulillah surga ada di depan mata, nggak usah jauh-jauh. Nganterkan orang tua ke pasar itu amal ibadah yang luar biasa. Justru kamu tinggalkan kewajibanmu mengejar yang nggak wajib. Ini salah. Itu setan. Meskipun semangat kelihatannya taat. Ngaji, baca Al-Quran, dipanggil ibunya, tambah ngomong, ibu ganggu aja ini. Berarti ini semangatnya dari setan. Gak boleh seperti itu. Dipanggil orang tuanya ya Shadaqallahul azim, tutup moro. Ya, tutup moro, selesai ngaji lagi. Ini berarti semangat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Mudah-mudahan paham ya. Berarti Anda paham luar biasa, bisa bedakan setan sama bukan setan. Ada pertanyaan yang berat-berat, saya cari yang mudah-mudah saja. Oke. Boleh enggak mengamalkan amalan-amalan yang diperoleh lewat internet? Karena ngajinya juga lewat internet. Belum pernah hadir majelis. Ini banyak terjadi karena tidak semua ibu-ibu diizinkan suaminya keluar rumah. Dan tidak semua ibu-ibu punya waktu untuk keluar rumah ikut pengajian. Akhirnya dijembatani oleh media online, entah WhatsApp, entah Facebook, entah Instagram, entah YouTube dan lain sebagainya. Ikut kajian ada amalan, boleh enggak diamalkan? Boleh enggak diamalkan? Jawabannya, lah kalau sudah diajarkan sama ustadznya lewat YouTube, ya berarti ustadznya sudah mengajak orang untuk mengamalkan. Amalkan, tapi kamu harus mengamalkan sesuai petunjuk ustadznya. Contoh, ada orang jual obat, ada Nuralgin, ada Prokol, ada Ultrafu, ada Bodrek, ya boleh enggak diminum? Boleh, tapi sesuai petunjuk dokter atau petunjuk aturan pakai yang ada di situ. Ada orang minum obat yang dijual di apotek, sehari seharusnya 3 kali setelah makan. Dia minum sehari 200 butir tanpa makan, boleh enggak? Enggak boleh, namanya berobat atau bunuh diri? Bunuh diri. Kenapa? Enggak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh tulisan yang ada dalam obat. Sama dengan yang di YouTube, Instagram dan sebagainya. Ustadznya ngomongnya apa, jangan kamu rubah. Cek betul, kalimatnya harus benar. Jangan cuman kedengarannya, saya dengernya begitu. Cek bener enggak nih kamu dengernya ini, sesuai enggak yang kamu baca dengan apa yang kamu dengar. Tanya sama temannya lagi, betul enggak doanya seperti itu. Jangan sampai salah teks. Ya, salah teks atau salah jumlah. Saya enggak pernah ngajarin lo ya, satu hari baca Al-Fatihah 1000 kali. Jangan dibilang nanti Habib Novel ngajari baca Al-Fatihah satu hari 1000 kali, amalan dari Habib Novel. Enggak, yang pernah saya share itu amalan Imam Ghazali, satu hari 100 kali, betul kan? Habis subuh berapa? 30, kemudian dikurangi 5 dan 5 dan 5 sampai isya. Jadi kalau di total jumlahnya 100 kali. Mau langsung dibaca 100 kali boleh kalau kamu kuat. Yang penting jumlahnya 100. Itu amalan Imam Ghazali. Jangan kemudian saya dengar dari Habib dulu ngajari baca Fatihah satu hari 1000 kali. Sudah saya amalkan. Saya minta ijazahnya. Loh, kapan aku ngajari? Kapan aku ngajari? Ini salah. Ya salah apa? Salah mendengar, salah melihat. Paham? Jadi harus cek dan recheck. Alhamdulillah yang di sini belum ada yang nanya. Kelihatannya pertanyaan dari luar semua nih. Terakhir, karena udah jam 10:30, bagi tadi saudari kita yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tolong dibawa ke belakang mihrab saya. Ya Mas Wahid. Iya, ajak turun. Ada yang nanya nih dari Cirebon, Habib, ibadah yang istiqomah bisa merubah takdir atau tidak? Ini keren ini. Saatnya saya beraksi. Penutup majelis yang indah soalnya, insya Allah indah ini. Jangan bahas takdir. Ya, takdir itu bukan untuk dibahas, tapi diapakan?
diimani. Baik dan buruk ya sesuai dengan kehendak Allah. Diimani, bukan untuk dibahas. Kenapa? Ini harus dipahami. Tidak ada manusia yang boleh membahas takdir. Takdir tidak boleh dibahas. Takdir harus diimani. Itu pertama. Yang kedua, takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya belum takdir. Kalau sudah terjadi namanya takdir. Qadha itu ketentuan, qadar itu takdir. Qadha dan qadar. Qadha yang terjadi namanya takdir. Sudah terjadi takdir. Barang belum terjadi kok kamu bahas, aneh. Barang belum terjadi kok kamu pikir, aneh. Otak manusia, kepala manusia, kapasitasnya hanya untuk mengimani takdir, bukan untuk membahas takdir. Makanya kalau kita ribut, ruwet, mikir takdir, siap-siap masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Jeblok konslet. Kepalanya enggak kuat, kepalanya enggak mampu. Enggak mampu apa? Mencerna rencana ilahi. Takdir itu urusan Allah. Lah kok kamu mau mempelajari Allah, mau ngerti Allah, kamu mau paham saya saja enggak bisa kok. Kamu mau paham dirimu sendiri aja enggak mampu. Gaya mau paham Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Ya udah, amallah yang istiqomah, ibadahlah sebaik mungkin, enggak usah bahas takdir. Jalani hidup detik demi detik, nikmati waktu demi waktu, enggak usah mikir nanti bagaimana, kemarin seperti apa, dulu catatan saya apa, nanti saya masuk kemana. Gak usah ngurus itu, urusan kamu disuruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh bekti, maksiat, istighfar, tobat, amal soleh, syukuri, tenang pikiran, gak ruwet. Begitu mikir takdir, stres, jeglek. Saya udah ketemu banyak orang begitu soalnya. Habib, saya merasakan sesuatu. Dan ini ada satu himbauan saya buat siapapun, entah ustadz, entah santri, ya, entah guru, pokoknya yang ngajar maupun yang diajar, jangan pernah ngomongkan ngimpi yang jelek kepada masyarakat. Saya mimpi bla 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 bla, nanti akibatnya bla 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 bla. Syariatnya Rasul SAW, mimpi elek gak boleh diceritakan. Syariat, mimpi jelek jangan ceritakan, betul. Jadi kalau kamu punya mimpi yang jelek, jangan ceritakan siapapun. Satu. Yang kedua, mimpi baik tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang bisa dipercaya. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya nggak usah mikir nanti bagaimana. 2019 Indonesia akan geger. Sing ngomong sapa? Tuhan saja belum ngasih tahu kok kamu udah ngasih tahu. Rasulullah juga nggak ngasih tahu kok kamu ngasih tahu. Jangan percaya pada siapapun yang ngomong seperti itu. Kita disuruh membangun pikiran-pikiran yang positif. 2019, angka 19, angka kemenangan umat Islam. Angka 19, angka yang baik untuk muslimin. Maka 2019 akan tahun keemasan Indonesia. Itu yang harus kita sebar luaskan. Mikir sing apik dulur, aja mikir sing elek. Seneng kok gawe wong mumet. Nanti akan ada bencana, mati enggak nunggu bencana. Datang satu orang, Habib saya sakit, kata dokter saya akan mati 5 bulan lagi. Wah, cek suwe kuwi. Itu terlampau lama, besok mati bisa kok, nunggu 5 bulan lagi. Mati enggak nunggu penyakit. Penyakit enggak bisa menyebabkan kematian. Bencana gak buat kamu mati gak nunggu bencana. Banyak orang kena bencana hidup, banyak orang yang gak kena bencana mati. Betul. Makanya jangan bingung, bencana akan datang, biyen urusane, yang penting aku ndonga, ya Allah singkirkan bencana dari kami, kan begitu ya. Mau datang biarin, emang gua pikirin EGP, yang penting aku sholat, mikir sing ape-ape. Nanti kamu kelelep, nanti kamu kena tsunami, nanti kamu ditelan bumi. Ra masalah, nguburi tambah penak.
Ya kuburan masal berjamaah koncone akeh. Tapi muga-muga selamat mikir sing apik. Enggak usah takut dan enggak usah nakut-nakuti orang lain. Paham maksud saya? Dah, jalankan syariat. Syariatnya suruh apa? Doa yang baik. Bahkan kalau kita percaya sama cecak aja enggak boleh kok. Boleh enggak percaya cecak? Tekek. Gimana itu? Saya enggak paham soalnya. Itu orang yang biasanya mau pergi ya ngrungokke suara tekek sih. Mangkat ora. Ora mangkat. Mau keluar kejatuhan cecak bingung. Wah, saya kejatuhan cecak nih mau keluar. Bencana. Masa cecak menimbulkan bencana? Ngawur kamu. Bingung sama bencana gara-gara cecak. Kepala saya kejatuhan cecak. Kenapa? Ini kok gelas tumpah, kenapa? Orang dulu tuh pinter, gelas tumpah, pecah, rezeki melimpah. Orang dulu begitu, betul. Anaknya jelungup, suruh bilang apa? Anak selamat, tolak bala. Piring pecah, biar tolak bala. Langsung warnanya begitu, balanya tertolak. Orang dulu semua ngajari mikir sing ape-ape, orang tahu mikir sing elek. Gak pernah mikir yang jelek, gak pernah menimbulkan orang khawatir. Paham? 2019 dunia dan khususnya Indonesia insyaallah tahun kemasan umat Islam semakin mencorong ya, muslimin semakin mencorong, bangsa ini akan semakin hebat, semuanya akan semakin baik kalau energi positif ini muncul di kepala dan hati kita masing-masing. Itu menjadi doa yang luar biasa. Lah kalau kabeh mikir elek ya entenono Mas. Lah awakmu njaluk dhewe ingat kata-kata Habib Novel, pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Sakarepmu mikir elek berarti untukmu elek. Mikir bagus kamu dapatnya bagus. Alhamdulillah. Dah. Sekarang saatnya kita mikir yang bagus-bagus saudara kita. Alhamdulillah majelis ini dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dapat kemuliaan lagi. Oh iya, nih Ustaz Arifin Ilham sakit. Masya Allah heboh nih, semua pada mau mendoakan ya. Doa enggak usah diumumkan. Doa enggak usah diumumkan. Doa itu semakin enggak ketokan semakin bagus. Ya, semakin enggak ketokan semakin bagus. Enggak usah kamu share. Saya share doa untuk Ustaz Arifin Ilham. Masya Allah. Ya apik, tapi lebih bagus kalau malam hari enggak ada orang nangis kok. Nangis nanti malam hari. Ya Allah, sembuhkan Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, enggak ada yang ngerti. Gak ada yang ngupload, gak ada yang nge-share, gak ada yang paham. Malaikat sing ngamin kabeh, amin. Lebih kabul. Ya lebih kabul. Meskipun kalau di majelis yang banyak gini, ya kita doakan siapapun. Mudeng maksud saya, jangan doanya nunggu di majelis tok, diajak ndonga-ndonga, engko mulih ra ndonga. Justru saat Habib Novel gak ngajak doa, ya gak ada yang ngajak doa akan muncul dari hati sendiri. Cintamu pada ulama, doakan Ustaz Arifin Ilham. Jangan cuman di majelis, jangan ketika cuman share-sharean, bahkan yang nge-share enggak mendoakan. Doakan Ustaz Arifin Ilham, share. Mau nge-share tapi ra ndonga lagi, share. Doa itu kamu angkat tangan dulu. Ya, sungguh-sungguh rampung Al-Fatihah, maca, share. Nah, itu baru bagus. Doa yang berkesinambungan. Jelas? Dah. Di mana? Insyaallah. Ustaz Is, tolong ini digeser dikit aja sama beberapa teman. Atau bisa. Bu, silahkan maju ke sini ya, Bu. Iya, monggo. Enggak, Bu. Ini anak-anak Ibu semua. Masya Allah. Aslinya dari mana, Bu? Alhamdulillah. Insyaallah ini kita akan, kalau anak-anak Ibu udah otomatis dari kecil sudah bersih, ya, udah bersih. Nggih. Insyaallah. Ya, nanti barang-barang ya, tirukan saya ya, Ibu sama anak-anak ya, insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasannya baginda Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Semoga Allah Ta'ala menerima syahadat ini dan menjadikan kita semua selalu dalam syahadat ini sampai ketika kita panjang umur fi taatillah, nanti di akhir usia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan agar syahadat ini menjadi penerang di kubur kita, penerang di mahsyar kita, penerang menuju surganya Allah Ta'ala, dan menjadi kunci membuka surganya Allah Ta'ala bagi diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya mendapat barakah dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ala dzalika nahya wa alaina namut wa alaina nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih Bu. Insyaallah mudah-mudahan barokah buat kami semua. Ya, insyaallah Ibu. Sama-sama. Siapa yang mau ikut andil ngasih hadiah buat ibu ini, sunnah itu ya, ngasih hadiah, nanti serahkan Ustadz Iis. Yang mau ngasih hadiah rupiah berapapun untuk ibu dan anak-anaknya ini, serahkan Ustadz Iis atau Mas Edwin. Nanti kalau ibu ini pulang biar ada hadiah dari teman-teman Bu. Hadiah ya, tanda cinta, nambah dulur, alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Tolong Ustadz Edwin bentarkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta satu Fatihah. Besok pagi saya mau berangkat dakwah ke Taiwan insyaallah. Mohon doanya keselamatan berangkat pulang dan dalam semua tempat, dalam semua keadaan, mudah-mudahan selamat, barokah, manfaat. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah teruntuk semua yang sedang sakit dari saudara-saudara kita, terkhusus untuk akhina Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, kesembuhan, memanjangkan umur semuanya dalam kenikmatan, ketaatan, keridhaan, diberikan lutuf dari Allah Ta'ala, diberikan afiah dari Allah Ta'ala, dan semoga kita semua panjang umur fi taatillah, dan setelah semua itu kelak meninggal dengan husnil khatimah. Ala hadhiniyah al-Fatihah. Ya, untuk teman-teman saya sarankan di salah satu doa-doa Anda yang enggak diketahui orang, sisipkan doa untuk orang-orang yang kita cintai, untuk ulama-ulama ya. Ya, teruntuk Habib Rizik Syihab doakan,
Ya, teruntuk Ustadz Arifin Ilham doakan. Ya, semua ulama-ulama itu kita doakan. Yang sedang terasingkan maupun yang sedang sakit. Biar semuanya itu nanti kita dapat berkahnya, dapat berkahnya. Jangan sampai di hati kita enggak ada rasa cinta pada ulama, dan jangan sampai di hati kita ada benci pada ulama. Naudzubillah min dzalik. Semoga berkah manfaat, nikmati hidangannya. Ya, nikmati hidangannya, sebentar lagi akan dihidangkan. Jumat depan insyaallah sesuai jadwal 8:kurang-1/4 mulai 8:1/4 saya mulai ceramah, jam 10 selesai. Malam ini molor karena ada mantu, bisa dikatakan Majelis Ar-Raudhah mantu. Ini karena pengurusnya sini tadi yang mantu. Ustadz Ali ini sampai datang dari Jepara naik motor nih, cuman untuk jadi korek ya. Koreknya naik motor dari Jepara. Saya bilang kenapa enggak naik mobil, kan mobil banyak. Iya, supirnya jumlahnya unlimited toh, Grab sama Gokar itu kan banyak supirnya. Tapi kenapa enggak naik mobil? Jawabannya nyantai Bib, biar kalau mau mampir-mampir gampang. Masya Allah itu. Semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.